Selamat hari Rabu, saudara-saudara sekalian. Mari kita merenung bersama-sama pada hari ini, dan kiranya kita boleh tetap semakin dikuatkan oleh hikmat Tuhan, sehingga dengan merenung kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Kalau pada perenungan ini saya ingin bertanya kepada kita semua, mari kita melihat diri kita secara pribadi. Apakah kita adalah orang-orang yang suka menolong orang lain? Kalau ada yang minta bantuan kepada kita, apa yang akan kita berikan sebagai jawaban? Apakah kita mengatakan, ya saya bersedia menolong saudara, saya akan dengan senang hati memberikan tangan saya, memberikan segala sesuatu yang saya bisa untuk membantu saudara meringankan beban dan pergumulan hidup saudara? Ya, mungkin secara cepat kita akan menyanggupi permohonan minta tolong tersebut. Tetapi ketika kita sudah mulai masuk ke dalam situasi kesulitan orang tersebut, bisa saja kita merasa kesulitan. Kita mungkin tidak membayangkan bahwa situasinya akan semudah yang pertama kali kita pikirkan. Memberikan bantuan kadang-kadang juga memiliki resiko dan konsekuensinya masing-masing. Kalau bantuan yang kita berikan tidak membuat kita kesulitan, barangkali kita akan dengan senang hati mengerjakannya dan akan terus melakukannya sampai orang itu tertolong. Tetapi kalau permintaan tolong itu mengandung konsekuensi yang tidak ringan, misalnya kita harus mengeluarkan dana atau uang yang tidak sedikit agar orang yang kesusahan itu dapat tertolong, mungkin perlahan-lahan kita akan mundur dan menghilang. Saudara-saudara, seringkali kita menyanggupi untuk menolong orang lain tanpa memikirkan efeknya secara jauh. Kita tidak membayangkan apakah yang kita akan lakukan dalam rangka memberikan pertolongan itu memiliki konsekuensi yang berat atau tidak. Dalam cerita Alkitab hari ini, kita mendapati sebuah pernyataan Petrus yang seakan-akan menawarkan pertolongan kepada Yesus. Pertolongan seperti apa yang dia tawarkan? Pertolongan berupa penyertaan dan pembelaan, perlindungan sebagai seorang yang mengawal Yesus dalam perjalanannya kemanapun Yesus pergi. Seakan-akan itu memperlihatkan semangat setianya dan janji serta tekad dari Petrus agar Yesus tidak usah khawatir karena ia akan terus menjadi teman yang setia. Dikumandangkan melalui pernyataan itu. Memang Yesus tidak meminta pertolongan apapun pada awalnya kepada Petrus. Yesus hanya mengatakan bahwa pada satu ketika segala sesuatunya akan runtuh dan semua orang, tak terkecuali murid-muridnya, akan meninggalkan dia. Tetapi Petrus menyanggahnya dan Petrus mengatakan, saya tidak akan meninggalkan engkau. Sebuah pernyataan yang spontan tetapi terlalu cepat, seakan-akan tidak dipikirkan terlebih dahulu konsekuensinya. Tak mengherankan kalau kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali hari ini, engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah saudara-saudara, barangkali kita juga seperti itu. Kita bilang sama Tuhan, saya akan melakukan sesuatu yang baik, saya akan menolong orang lain sebisa saya. Tetapi itu barangkali ketika kita belum tahu situasinya, bukan? Ketika kita belum tahu apa yang terjadi pada kita kalau kita masuk dalam situasi orang yang ditolong. Dan seperti Petrus yang mundur, yang menyangkal Yesus ketika ditanya sama orang-orang pada waktu itu, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita menyangkali tekad baik kita untuk menolong orang lain karena kita tahu pada akhirnya situasi itu akan menyulitkan buat kita. Kalau kita ditanya
bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menjadi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu, atau banjir di daerah Jawa Barat. Mungkin serta-merta dan spontan kita akan mengatakan, kalau ada orang-orang seperti itu, saya pasti akan bantu, saya pasti akan turun tangan. Tetapi begitu kita diperhadapkan langsung pada tantangan yang ada di depan kita, mungkin seperti Petrus, kita akan menyangkal. Kita akan bilang, aduh, jangan sekarang deh. Atau masa sih mesti saya? Mungkin ada orang lain. Biarkan mereka dululah yang terjun. Kalau dompet kita harus kita kuras untuk membantu mereka yang susah, mungkin kita bilang, aduh saat ini belum waktunya, saya belum siap, masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Boleh nggak nanti saja? Dan akhirnya mungkin kesempatan itu terbuang, berlalu, tidak lagi datang kepada kita. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita belajar dari renungan hari ini? Mungkin perbuatan baik ada di kepala kita. Konsepnya nempel dan nyantol di sini. Tetapi begitu ia harus diwujudkan dengan perbuatan, kita menyerah. Kita angkat tangan. Kita bilang, nanti dulu. Akankah kita seperti Petrus yang tidak siap dari jauh-jauh hari sebelum mengatakan, ya, saya akan melakukan sesuatu yang baik. Saya bertekad untuk melakukan sesuatu yang baik. Semoga tekad kita menjadi sesuatu yang nyata, bukan saja di mulut, tetapi juga dalam perbuatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu di Satpam berikutnya.